CDP Angkatan 11 Kabupaten Wonosobo. Di samping saya ada Bu Tira, guru kelas SDPD 1 Sekolombo. Kami akan melakukan bincang-bincang terkait dengan observasi pembelajaran yang akan Ibu Tira lakukan. Apa gimana rencana kegiatan observasinya akan kita lakukan? Bapak? Ya, Pak Afif, saya akan melaksanakan rencana observasi itu pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024. Ya, terima kasih. Sebelumnya akan kita akan melakukan pra-observasi. Sebelum kita melakukan observasi, tujuan dari pra-observasi ini adalah untuk memantapkan pikiran ketika pembelajaran agar nanti saat kegiatan pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kira-kira nanti Bu Tira itu akan memberikan materi pelajaran apa Bu? Ya, untuk pembelajarannya saya akan mengambil ilmu pengetahuan alam dan sosial (IPA) di materi bagian-bagian rangka manusia. Bagian rangka manusia. Terus strategi pembelajarannya itu seperti apa Bu? Ya, saya akan melakukan strategi pembelajaran melalui pembelajaran berdiferensiasi, gitu, Pak. Nanti itu diferensiasinya itu semua diferensi proses, produk itu akan dilakukan semua atau milih salah satu gitu? Oke, saya akan melakukan diferensiasi proses dan produk. Jadi prosesnya itu mereka akan berkelompok sesuai dengan sesuai dengan kelompoknya, sesuai dengan kemampuan siswa. Terus nanti produknya juga berbeda dari setiap kelompoknya. Jadi tergantung dari kemampuan siswa-siswa tersebut. Contoh produknya itu bisa dijelaskan seperti apa kira-kira? Untuk produknya itu nanti kelompok yang auditory dia akan melaporkan hasil dari diskusi melalui video. Terus untuk yang kinestetik dia akan membuat replika torso dari rangka manusia. Dan untuk yang auditory kinestetik sepertinya apa Pak? Visual itu dia akan berarti kalau yang visual itu dia akan melihat video lalu dia akan membuat laporan. Terus yang auditory dia akan membaca teks rangka lalu dia juga akan melaporkan. Bagus sekali. Biasanya kan tentunya ketika kita mau melakukan pembelajaran di kelas itu kan pastinya ada kendala-kendalanya. Terus kendalanya itu seperti apa? Ya, kemungkinan kendala yang mungkin terjadi itu ketika anak kurang memahami pembelajarannya. Terus ketika prosesnya itu kan kadang ada anak yang kurang aktif, jadi dia tidak bisa mengerjakan gitu. Dan untuk persiapan sebelumnya juga, jadi saya harus mempersiapkan terlebih dahulu. Tapi kan kendalanya ada siswa yang kadang kurang aktif. Terus ketika melihat materi misalnya yang visual atau auditori itu kan melihat video. Nah ketika melihat itu kan kadang daya tangkap si anak itu kan berbeda-beda. Nah terus strategi apa yang Bu Tira lakukan agar kendala-kendala tersebut itu bisa terlewati dengan baik? Ya, untuk hal tersebut berarti saya sudah menyiapkan anak-anak yang benar-benar mampu untuk di setiap kelompoknya. Jadi saya sudah melakukan seperti tutor sebaya gitu ya? Ya, tutor sebaya seperti itu. Terus juga saya sudah mengidentifikasi lebih awal anak-anak yang auditory, visual, dan kinestetiknya. Terus anak aktif itu saya membuat media pembelajaran juga yang menyenangkan. Seperti itu. Tadi kan kendala-kendala. Terus kira-kira ketika ibu itu mau melakukan pembelajaran di kelas kan ada misalnya menggunakan media pembelajaran. Nah itu ketika ada kesulitan itu nanti kita itu mengatasinya itu bagaimana? Misalnya proyektornya kurang atau laptopnya bermasalah, nanti bagaimana itu strateginya? Kalau itu saya sebisa mungkin sudah mempersiapkan media pembelajaran itu dari sebelum observasi dimulai.
Jadi sebelum pembelajaran dimulai saya sudah menyiapkan antara media pembelajaran, terus lembar kerja siswanya juga sudah saya siapkan. Jadi semoga ketika observasi tidak ada kendala. Baik, semoga besok ketika pas kegiatan observasi kegiatan pembelajaran bisa berjalan lancar, terus media acara yang dipersiapkan juga bisa berfungsi dengan baik sehingga kegiatan observasi atau pembelajaran di kelas besok itu bisa berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih Bu Fira atas bincang-bincang yang kita lakukan. Semoga kegiatan observasi besok bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Fira. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Afif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan mau belajar tentang rangka. Nah, Bu Fira mempunyai permainan namanya Simon berkata. Ada yang sudah tahu permainan itu? Ada. Mari kita mainkan. Ayo semuanya berdiri dulu. Bu Fira jelaskan ketika Bu Fira bilang Simon berkata hadap kanan. Nah, kalian mengikuti hadap kanan. Kanan mana? Kanannya kalian ya, sebelah sini. Nanti kalau Bu Fira bilang Simon berkata hadap belakang. Hadap kiri. Jangan ada kata Simonnya. Nanti nunggu ada kata Simon berkata. Semuanya hadap ke depan. Simon berkata, tunjuk jari. Simon berkata, tegak. Simon berkata, memutar. Buku atasnya mana? Ya. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sekarang kita akan melakukan kegiatan pasca observasi. Setelah kemarin kita melakukan kegiatan pra observasi, terus kemarin kita melakukan observasi. Sekarang saya mau meminta waktunya kepada Bu Fira untuk melaksanakan pasca observasi. Kemarin kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk refleksi atas kegiatan observasi yang kemarin kita lakukan. Tujuannya itu tujuan dari kegiatan pasca observasi ini adalah sebagai refleksi dan pembenahan agar kegiatan pembelajarannya itu bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Oke, bagaimana Pak Fira, sehat kan? Alhamdulillah. Masih semangat? Semangat. Kemarin kan kita sudah melaksanakan kegiatan observasi. Kira-kira perasaannya Ibu Fira itu ketika itu bagaimana perasaannya? Alhamdulillah, perasaan saya ketika observasi itu senang karena siswa itu sudah berjalan. Terus semua siswa itu pas kegiatan belajar aktif semua ya? Kira-kira pada saat kegiatan observasi kemarin itu hal-hal yang sudah baik itu yang apa Bu? Menurut saya ketika observasi itu sudah baik saya lakukan itu yang pertama saya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, juga sudah mengaktifkan siswa dalam kelompok belajar. Jadi kegiatan kemarin itu kegiatan berdiferensi. Terus diferensiasinya itu semua dilakukan atau misalnya diferensiasi proses saja atau produk saja atau bagaimana Bu? Saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi
proses dan juga saya membuat sesuai minat, lalu di situ saya menyiapkan bahan ajar yang sesuai dengan mereka, lalu mereka membuat laporan yang sesuai dengan yang sudah saya berikan. Jadi kemarin itu medianya juga berbeda sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Terus produknya juga berbeda, itu sangat menarik sekali. Karena itu produk sesuai dengan kemampuan dan bakat mereka masing-masing. Jadi produk yang mereka buat itu mereka membuat dengan sepenuh hati karena itu memang sesuai dengan kemampuan mereka, begitu ya. Terus kira-kira setelah pembelajaran atau observasi kemarin itu skalanya itu misalnya kalau disuruh memilih antara 0 sampai 10 kegiatan pembelajaran kemarin itu skalanya berapa? Kemungkinan untuk pembelajaran yang sudah saya lakukan itu sekitar 8 gitu. Itu sudah bagus berarti ya, sudah bagus. Menurut saya sudah bagus. Sudah bagus sekali Iya. karena sudah 8, itu kurang 2 lagi. Iya. Kurang 2 lagi 10 sempurna. Jadi kira-kira itu kurangnya itu gimana kira-kira? Untuk pembelajaran yang sudah saya lakukan itu kekurangannya yang pertama menurut saya itu saya kemarin lupa untuk memberikan tujuan pembelajaran kepadanya. Terus lalu ternyata saya membuat kelompok walaupun sudah sesuai dengan minatnya, ternyata kelompoknya itu terlalu besar, jadi ada anak yang kurang fokus, apalagi ketika melihat yang visual itu kan melihat video, jadi anak itu karena saya menggunakan laptop yang kecil, jadi ada anak yang kurang fokus dalam melihat. Ya, tidak melihat videonya. Secara keseluruhan. Iya, gitu Pak. Terus untuk mengatasi hal tersebut itu kira-kira rencana ke depannya kira-kira itu bagaimana? Ya, rencana yang pertama itu ketika kan tadi saya lupa untuk mengatakan tujuan pembelajaran, jadi saya harus lebih tenang lagi agar alur pembelajarannya itu sesuai dengan apa yang sudah saya tuliskan, sudah saya rencanakan. Terus untuk kelompok belajar yang terlalu besar itu kemungkinan saya akan membuat kelompok yang lebih kecil-kecil lagi agar anak lebih fokus lagi. Jadi dibuat kelompok-kelompok kecil agar semua anak itu bekerja tidak mengandalkan temannya saja Iya, begitu betul, ya. Pak. Itu nanti pembelajarannya bisa lebih lunas, semua anak itu bisa lebih aktif seperti itu ya. Nah, terus komitmen Bu Fira itu terkait pembelajaran di kelas itu bagaimana tanggung jawabnya itu bagaimana? Ya, komitmen yang saya akan terapkan itu agar selalu menerapkan pembelajaran pada varian sesi seperti karena kan minat anak itu kan kadang berubah, jadi setiap mata pelajaran itu kita ubah gaya belajarnya. Kadang materi A ternyata anak lebih suka yang auditori, berarti diubah lagi ke auditori. Oh, berarti diferensiasi itu tidak selamanya misalnya anak berdiferensiasi yang auditori harus mendengarkan terus itu tidak harus, nanti itu berubah sesuai dengan mata pelajarannya yang tidak sama karena seperti itu. Terima kasih Bu Fira, semoga kegiatan pembelajaran kedepannya akan bisa lebih baik lagi, lebih sempurna lagi. Terus saya terima kasih sekali kepada Bu Fira karena sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang terkait dengan kegiatan observasi kemarin. Terima kasih Bu Fira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kegiatan pasca observasi dengan Ibu Fira.